Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bahas film yang berjudul Sniper Yuji Show 2022. Dan sebelumnya jika kalian suka ya silahkan subscribe aja ya agar dapat notifikasi dari setiap gue upload video gitu, oke? Dan bagaimana pertempuran sniper itu terjadi, maka dari itu tanpa banyak kocok mulut siapkan simbut dan mari kita sambut. Diceritakan pada tahun 1952 terjadi peperangan dalam Perang Korea, yang di masa itu ada pasukan kelima dan Tiongkok mendapatkan peperangan yang sangat bagus, terutama dalam perang sniper yang mampu menghabisi 50.000 musuh. Dan sersan yang bernama Liu Wenwu menggunakan senjata Mosin-Nagant yang jarak tembaknya tak terlalu jauh juga, serta senapan pendek yang jaraknya 600 meter. Namun beliau hanya dengan menggunakan senjata biasa ini mendapatkan hasil yang terbaik di semua kompi hingga ia dan pasukan kelima cukup terkenal di masa itu dan film pun baru dimulai. Film diawali dengan seorang kapten yang membagikan satu persatu tugas para prajuritnya untuk menyerang tentara Amerika yang sedang melintas. Setelah menggempur tentara Amerika, mereka pun menunjukkan diri mereka keluar dari tumpukan salju dan perkenalkan seorang sersan yang memimpin tentara Cina itu bernama Liu Wenwu. Dan ketika Bapak Sersan meneropong ke arah tentara Amerika itu, ternyata masih ada satu orang lagi yang tidak mengenai tentara Amerika itu. Sontak saja tentara Amerika menggunakan senjata mesinnya hingga si Bapak Sersan serta prajuritnya menyuruh untuk tiarap. Namun untungnya saja Bapak Sersan Liu bisa mengatasi itu dengan menembaknya tepat di jidat tentara Amerika itu. Oke, kita kenalan dulu bersama prajurit si Bapak Sersan agar mudah diingat ya. Ada Dayong, Cabi, Su, Lawer, Sun, Waji, Yi Jun, dan Gui. Oke, kita lanjut. Scene berpindah kepada camp tentara Amerika yang bersiap untuk berkemas senjatanya dan tak lama datang seorang kapten yang bernama William. Beliau menanyakan mereka akan pergi kemana dan diberi perintah sama siapa. Lalu seorang prajurit menunjukkan kepada seorang yang bernama John. John adalah musuh Cina yang pada masa itu ia berhadapan dengan Bapak Sersan Liu. Dia berhasil menyergap tentara Cina dan John akan membuat sebuah rencana besarnya lagi. William di sini melihat seorang tentara Cina yang terlihat sekarat. Menurut John, pria ini adalah musuhnya. Dia akan dijadikan bahan pancingan untuk mengalahkan tentara Cina, yaitu Sersan Liu yang dijuluki Malaikat Maut Cina dan juga masuk koran di berita New York. Namun William di sini sedikit meragukan kemampuan John. John berkata bahwa mereka telah melakukan kongres mereka mau agar berdampak pada politik hingga orang Cina yang John tangkap itu akan dibawa kembali untuk memancing tentara Cina. Serta John tahu bahwa tentara Cina tersebut akan membawa sniper profesional karena mereka tentara Cina tidak mempunyai orang yang hebat dalam pertempuran sniper. Di sisi lain, para tentara Cina sedang makan-makan di situ mereka sambil berbincang-bincang. Dan datanglah Sersan Liu yang mengabarkan bahwa mereka ada tugas baru. Sersan Liu berkata bahwa ada dua intelijen mereka yang disergap pada hari kemarin dan mereka harus menyelamatkannya. Dan prajurit yang bernama Dayong menanyakan siapa yang disergap tersebut, namun Sersan Liu mengatakan bahwa jangan repot-repot dan Sersan menyuruh Dayong untuk mewakili pasukan mereka wawancara karena menurut Sersan dialah yang paling berpendidikan. Tak lama datanglah dua orang pewawancara tersebut untuk segera menghampiri Dayong dan ditemani oleh Bapak Kapten. Si pewawancara ini mengatakan bahwa mereka akan mewawancarai seorang sersan, namun Bapak Kapten berkata bahwa sersan sedang ada tugas lain. Dan si Kapten menunjukkan kepada Dayong untuk diwawancarai karena Dayong sendiri adalah orang yang memiliki kemampuan karena dia adalah lulusan SMA. Setelah dua orang pewawancara ini bertanya bagaimana rasanya menjadi sniper legendaris, Dayong pun berkata bahwa dirinya merasa kesal karena dia tidak diajak untuk bertugas yang terjadi sama agen intelijen yang disergap kemarin. Sebabnya Dayong pengen ikut bertugas adalah agen intelijen itu terdapat sahabat dari SD-nya yang bernama Liang. Dan Dayong pun meminta izin untuk pergi mengikuti tugas tersebut hingga si kapten pun mengizinkannya. Lắc過兩兩嘅。你間房呢度嚟啊？啊，
Setelah mereka sampai di sebuah tempat, mereka membawa jenazah 2 orang intelijen itu untuk dibawa kembali. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, namun ketika Sersan Liu meneropong di sebuah tempat, ia melihat kilatan cahaya yang berarti itu adalah musuh yang sedang membidik. Dan terjadilah peperangan hingga beberapa prajurit harus menjadi korban sniper Amerika itu. Prep for phase 2. Let him get closer. Dengan strategi yang sangat profesional, tentara Amerika tersebut harus tumbang dengan tembakan dari sang legen Sersan Liu tepat di bagian dahinya. Kemudian Sersan Liu marah karena kotak P3K itu harus terbuang dengan sia-sia. Sersan menyalahkan Dayong karena dengannya Yi harus terbunuh oleh tentara sniper Amerika itu. Sisi lain, tentara Amerika harus kehilangan 1 prajuritnya dan John mengatakan kepada rekannya yang bernama Jack bahwa kemungkinan itu adalah orang yang ada di koran tersebut, yaitu Sersan Liu. Karena menurutnya tidak ada yang dapat mengenai bagian dahinya selain Sersan Liu sendiri. Balik lagi ke tentara Cina yang sedang memantau keadaan, lalu prajurit yang bernama Cabi mengatakan bahwa kenapa harus ada Liang yang tugasnya tak mudah itu. Lalu Sersan berkata bahwa Liang harus membawanya kepada kapten hidup atau mati. Tak lama datang bocah yang menurut Sersan itu adalah bocah lokal Korea yang kenal sama Liang. Ia juga tahu bahwa Liang telah disergap pada malam harinya. Bocah itu sudah terbiasa dengan keadaan perang serta dengan mayat yang sudah tergeletak itu. Dan ia datang ke situ hanya untuk menyelamatkan Liang saja. John memberitahukan kepada prajuritnya bahwa jangan ada yang menembak bocah itu. Dan ternyata tentara Amerika telah memasang umpan tersebut pada malam harinya. Lalu John berkata bahwa ia mempunyai ide untuk memancing bocah itu ke kamp tentara Amerika dengan melemparkan wadah bekas makanan. Sementara tentara Cina, mereka harus terlebih dahulu menyelamatkan Liang dengan sebuah tali dan tameng bekas tank. Lalu Cabi akan mencobanya untuk mengambil Liang dengan cara itu. Good try, Hercules. Dengan bertahan menggunakan logam itu, Cabi harus tertembak di bagian tangannya satu persatu karena John menembak talinya hingga tali itu harus putus, mengakibatkan Cabi harus tewas terbunuh. Tak lama bocah itu kembali lagi nyamperin Liang dan membawa sebuah suntikan adrenalin agar Liang kembali lagi hidup. Tentara Amerika sengaja menyuruh bocah itu menyuntikkan adrenalin agar tentara Cina tidak akan pergi, dan ternyata bocah itu bernama Yuan. Ia berkata bahwa Liang akan membawanya lagi ke sebuah desa. Salah satu prajurit menanyakan berapa orang tentara Amerika itu. Sersan pun menjawab ada 7 orang dan mereka mengecek berapa biji lagi sisa peluru yang mereka punyai. Dan Sersan berkata jangan buang-buang peluru itu. Tak sekian lama, Sersan pun membagi strategi kepada prajuritnya untuk melawan tentara Amerika tersebut.
Lalu Sersan mempercayakan kepada Dayong karena dia memiliki penglihatan yang cukup baik ketika para sniper Amerika menembakkan sniper itu dan terlihat kilapannya. Mark! It happens. Dengan strategi yang sangat matang, tentara Cina berhasil membunuh 2 tentara Amerika. Ternyata yang sedang menggali itu bukanlah tangan asli, melainkan boneka yang diubah menjadi sebuah boneka tangan. Seketika pun John pada ngehaulang tarik karena kedua rekan mereka harus tewas di tangan sniper Cina, Dayong dan Bapak Sersan. Tak lama John dan rekannya menyusun lagi posisinya dan membawa sebuah senjata mesin. John melihat sebuah bom atau semacam peledak begitu ya. Sementara John melihat 2 orang Cina tersebut melintas, itulah kesempatan John untuk menembak bom itu dan ini yang terjadi. Dengan rasa putus asa mereka di situ menangisi kepergian prajurit yang sudah meninggal. Lalu Dayong berkata bahwa prajurit yang sudah gugur itu mau teropong yang digunakan oleh Sersan tapi tak ada kesempatan untuk memberikannya lagi. Dan pasukannya tinggal sedikit sementara tentara Amerika mempunyai semua alat canggih yang mereka punya, melainkan tentara Cina tidak mempunyai alat apa-apa. Mendengar itu Sersan berkata, siapa bilang kita tak punya apa-apa? Dia berkata bahwa dirinya masih selamat, Dayong juga dan masih selamat dan pasukan kelima masih bertahan. Dan mereka pun bangkit kembali untuk membalas kepada tentara Amerika itu dengan strategi yang baru. Dengan cara memancing tentara Amerika itu keluar, mereka berhasil membunuh 1 tentara Amerika itu tepat mengenai dahinya hingga mental ke arah John dan rekannya. Lalu Sersan meneropong lagi keadaan Liang yang sudah mulai habis efek adrenalinnya dan mereka mulai membangunkan kembali dan bernyanyi untuk membangunkannya. Di sisi lain tentara Amerika ada salah satu prajurit yang bernama Ned. Ia sedang berkemas barang-barangnya, ia akan pergi karena menurut dia, ia tak mau mati dengan misi yang sangat bodoh ini. Dan dia berkata bahwa dengan misi ini, John tidak akan pernah bisa menangkap salah satu tentara yang mereka mau. Karena menurut Ned mereka sama saja karena tidak melihat Sersan yang pernah ia lihat. Mendengar itu John pun memperlihatkan Sersan Liu bersama Liang di koran dan John berkata bahwa itulah targetnya. Dan umpanya ada di luar sana yaitu Liang sendiri. Dengan kelewatan edan, Ned marah dan berkata bahwa dirinya sudah muak dengan perang ini, harusnya perang ini sudah berakhir dan terjadilah gelut. Sambil mencekik Ned, John berkata bahwa jika dirinya melakukan yang terbaik untuk John akan mengeluarkannya dari tempat terkutuk ini. Dan jika Ned memperburuk misi ini, maka John akan diberi sanksi atau dieksekusi karena telah membelot misi dari atasan mereka. Lalu John bertanya kepada Jack apakah dirinya bisa berbahasa Cina. Ia berkata bahwa dirinya bisa bahasa Cina dan ternyata mereka akan melakukan misi lagi dengan menukar Liang dengan tentara Cina dan Sersan Liu harus diberikan kepada tentara Amerika itu. Mendengar suara toa itu, tentara Cina pun herman dengan Amerika karena mereka bisa berbahasa Cina serta memanggil Sersan Liu. Dengan keputusan yang diberikan tentara Amerika, Sersan Liu setuju dengan sistem barter itu, dia akan merelakan dirinya kepada tentara Amerika. Sontak saja Dayong pun merasa hal itu sangat beresiko tinggi, tapi itulah keputusan Liu dan ia langsung memberikan teropong untuk memantau Liang. Dan Sersan memberitahukan kepada Dayong tetaplah tenang, jika harus terpaksa menembak maka menembaklah. Tetapi dengan tetap harus tidak mengetahui posisi Dayong sendiri. Dan Sersan memberikan sebuah centong milik andalan Sersan untuk memantau kilatan tembakan dari tentara Amerika jika dibutuhkan. Dan mereka pun memulai untuk sistem barter tersebut dengan menyerahkan Sersan Liu diikuti prajuritnya yang bernama Laoer.
两个鬼儿把你们从老家带走，魔法带你们回家了。 Dengan menyuruh berhenti, tentara Amerika memberi tembakan peringatan kepada Sersan Liu untuk tidak maju, dan hanya Sersan Liu saja. Lauer pun bertanya kepada Sersan apakah yang harus dikatakan kepada kapten. Sersan berkata bahwa pasukan kelima sudah membawa Liang ke markasnya. Namun tiba-tiba saja ada satu tembakan yang mengenai kaki Lauer. Sontak saja mereka kaget dan Sersan Liu langsung mencabut sebuah granat di pinggangnya dan berlari menuju tempat persembunyian tentara Amerika itu. Ya, tentunya Sersan Liu akan merelakan dirinya untuk bunuh diri dengan melompat ke tempat tentara Amerika itu dengan membawa sebuah granat. Dengan berteriak, Dayong telah kehilangan sersannya dan ia langsung menyuruh untuk menarik Liang terlebih dahulu dengan sebuah tali. Dengan rasa dendam, Dayong hampir saja akan menembak tentara Amerika itu. Namun untungnya saja Lauer mencegahnya dengan berkata jangan pernah melenceng dari rencana yang telah Sersan perintahkan, agar ia tidak diketahui posisinya oleh tentara Amerika. Di sisi lain, ada panggilan telepon dari Kapten William yang mengatakan ada tugas mendesak dan John sangat kesal dengan Kapten William karena ia telah menggagalkan misinya. Sedikit informasi saja, ternyata yang sudah menembak kaki Lauer tadi itulah prajurit lain dari perintah Kapten William yang menggagalkan misi John. Oke, balik lagi ke John. Menurut William, jika John disamperin oleh tentara Cina itu, maka ia akan terbunuh. William berkata bahwa mayat yang digunakan untuk umpan itu bukanlah sekedar GR atau tentara biasa, melainkan William dapat informasi baru bahwasanya mayat itu adalah agen intelijen dan membawa sebuah informasi rahasia. Lalu John berkata bahwa dia tidak menemukan apa-apa dari mayat itu. William berkata bisa saja dia menyembunyikannya di dalam tubuh atau di dalam bekas lukanya. Mendengar itu, John mengulang sedikit dan hal yang harus dilakukannya sekarang, mereka harus mendapatkannya kembali mayat itu hidup atau mati. Agar mereka terhindar sanksi dari pengadilan militer, maka dari itu John harus bekerja sama dengan William sendiri. Serta William menyuruh prajuritnya untuk siapkan artileri seluler namun belum datang juga. Sementara Lauer yang merangkak dengan dibantu ditarik oleh Dayong harus tewas di tangan si John. Terlihat juga Liang yang sudah tak berdaya dan mengodok sesuatu dari lukanya dan menuliskan tulisan rahasia dengan darahnya sendiri. Sontak saja Kapten William menyuruh untuk menghentikan itu karena menurut dia akan menuliskan informasi kepada Dayong dan Lauer harus ditembak di bagian tangannya. Dan sangkaan William, Dayong tidak melihat tulisan informasi itu. Lalu William menyuruh para prajuritnya untuk mengambil mayat Liang itu, sementara Dayong di sisi lain akan segera bertindak dengan seorang diri dan membunuh satu persatu tentara Amerika itu. I got you now. He's injecting it. Dengan kebingungan, tentara Amerika bertanya-tanya siapakah yang menembak prajuritnya dan tak terlihat sedikit pun seluk-beluknya hingga John berkata mungkin saja itu adalah pasukan hantu. Dayong pun yang melihat Liang yang sudah tak bernyawa ngamuk-ngamuk sendiri. Dan Kapten William juga ngamuk-ngamuk menyalahkan John yang sudah menggagalkan misinya dan meminta John untuk menjelaskan ke markas karena sudah gagal dalam misinya. Hingga John pun edan ingin membunuh kaptennya yang sedang ngebacot terus tapi bohong. Sementara pasukan tank dan artileri sudah sampai dan John menyuruh untuk segera meluncurkannya. Di sisi lain, Dayong sudah berada di tempat yang berbeda dan dia melihat Kapten William yang sedang baceprot dan Dayong akan mengheadshotnya. Sontak saja prajurit Amerika memberitahukan kepada John bahwa Kapten William sudah terbunuh, dan tanpa kaget sedikit pun John menyuruh prajuritnya untuk melakukan sesuka hatinya saja. Dan terlihat Yuan yang kembali lagi menghampiri Liang yang sudah meninggal. Scene berpindah lagi ke John dan Jack yang bingung mau gimana lagi. Lalu Jack berkata jika sebaiknya mereka pergi dari peperangan ini
Karena menurut Jack mereka tidak akan bisa menangkap Grim Reaper Cina atau kalau diartikan malaikat maut Cina. Jack berpikir bahwa di markasnya ia akan diberikan medali, namun John berkata bahwa tidak semudah itu. Karenanya ia telah kehilangan Kapten William dan mereka berdua akan lolos dari pengadilan militer. Lalu John melihat Yuan dan dia akan membawa Yuan untuk tiket atau bisa dibilang dia bisa bebas dari pengadilan militer itu dengan menculik Yuan. Tak sekian lama mereka pun pergi dan menggunakan tank serta anak itu dibawa oleh mereka. Dengan bahagianya mereka karena telah mendapatkan bocah itu untuk alat penghambat mereka masuk penjara militer. Dan menurut John dan Jack surat rahasia itu terdapat di bagian badan bocah itu. Dan terlihat juga Dayong sudah ada di posisi untuk menghancurkan tank itu dengan menembak ranjau bom. Sontak saja Jack dan John panik dan segera melakukan penembakan kepada Dayong dengan senjata mesinnya. Make sure he's dead. I done brought everything up. Dayong harus tertembak di bagian kakinya sehingga ia harus merangkak berlindung di balik batu. Dan untungnya saja Dayong sangat cerdas sehingga ia dapat menembak bagian pengintai dari dalam tank itu sehingga Jack tak dapat melihatnya. Dengan taktik yang sangat cerdik, Dayong pun menembak Jack tepat mengenai dahinya. Jack tak diam saja, ia merancang lagi strateginya dengan sembunyi di bagian bawah tank. Sementara Dayong yang terluka segera perbani lukanya terlebih dahulu. Lalu John memancing dengan sebuah teriakan sambil menanyakan tentang Dayong serta dengan senjata yang disimpan bersama helmnya sehingga itu mirip dengan manusia tetapi bukan. Dayong pun mengeluarkan sebuah centong legen yang diberikan Sersan Liu. Ia juga teringat perkataan Sersan bahwa selain akurasi, dengan mata yang dimiliki Dayong maka ia bisa lebih hebat dari Sersan Liu sendiri. Dan kemudian ia mengikatnya di sebuah sepatu lalu perang sniper one by one pun dimulai. Dengan strategi yang sangat cerdas, Dayong pun dapat mengetahui keberadaan John dan pada akhirnya John pun harus tewas tertembak di bagian dahinya. Setelah itu Dayong pun langsung menghampiri Yuan yang masih berada di dalam tank itu dan melihat sebuah koran yang dibawa oleh John. Ternyata Dayong baru mengetahuinya kalau Sersan Liu adalah sniper terhebat di masanya dengan sebutan Grim Reaper Chinese atau malaikat maut Cina. Dan di situ Dayong meminta sebuah permen kepada Yuan. Ternyata pada waktu itu Liang berhasil memberitahukan kepada Dayong sebuah tulisan yang artinya bocah itu memiliki permen. Pada saat itu juga Dayong langsung membuka surat rahasia itu juga dan mereka pun pergi untuk kembali ke markasnya. Dengan bercerita bahwa inilah pasukan kelimanya dan kejadian di sebuah wilayah yang tidak diketahui dan tercatat dalam buku sejarah. Semua rekan Dayong harus mengorbankan nyawanya di sebuah lembah tanpa nama itu dan hanya meninggalkan sebuah nama saja. Dengan rasa bahagia para pasukan Cina datang dengan kapten yang akan menjemput Dayong bersama Yuan. Di situ Dayong memberikan informasi itu kepada kapten dan betapa pentingnya informasi dari Liang tersebut. Informasi itu berisi tentang rencana AS yang akan datang untuk melawan tentara rakyat. Dan setelah mengamati dengan teliti serta rencana yang strategis, tentara relawan rakyat menempatkan pasukan untuk menyabotase invasi Amerika sehingga mereka tak punya pilihan selain berunding secara damai. Lalu Dayong mengadu kepada kapten bahwa Sersan tewas bersama rekan lainnya, namun kapten sudah mengetahuinya dan kapten berkata bahwa ia membawa kembali pasukan kelima sebagai penggantinya. Dan di akhir film, sang kapten menyebutkan pasukan kelima barunya dengan sebutan yang sesuai dengan nama pasukan kelima yang ada di awal scene tadi. Dan film pun selesai, Brody.
Nah oke, jadi begitulah alur cerita film Snipernya yang begitu nguras air mata gitu ya menurut saya gitu. Aduh anjir. Oke, pesan moralnya jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Jika kamu tidak kuat melangkah maka merangkaklah. Dan jika kamu tidak bisa merangkak maka ngesotlah. Ya, sekian saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.